Bab 2009. Secangkir teh panas sehangat rumah. Di istana Kekaisaran Dao kuno, pria berjubah kerajaan mengepalkan tangannya dan memasang ekspresi muram. Di belakangnya, lelaki tua itu tidak berani terkesiap. Dia sama terkejutnya, namun karena tekanan, dia tidak berani mengungkapkannya. Aku merasakan aura darah jiwa. Niat membunuh muncul di mata pria berjubah kerajaan. Dia sudah menebaknya selama beberapa ratus tahun terakhir, dan itu seperti duri di hatinya. Setelah sekian lama, pria berjubah kerajaan berkata, "Cepat, gabungkan wanita terpilih itu dengan jiwa." Seperti yang kamu perintahkan, orang tua itu segera berlutut. Punggungnya basah oleh keringat. Menghadapi Kaisar Dao kuno yang murung ini, dia telah melihat terlalu banyak orang dieksekusi tanpa alasan. Pria berjubah kerajaan melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Di bagian selatan kota, di luar kuil Dao kuno, Wang Lin dikelilingi oleh warga Dao kuno, yang memandangnya dengan ngeri. Dia melangkah menuju kuil Dao kuno tetapi tidak masuk dan malah menghilang di depan kuil. Ketika dia muncul kembali, dia berada di gunung belakang, di sebuah istana yang seperti surga. Di sampingnya ada sungai jernih yang mengalir di sepanjang jalan berbatu, dan ada ikan-ikan yang berenang dengan gembira di dalamnya. Di samping sungai ada sebuah gubuk, dan ada meja batu sebelum berburu beserta beberapa kursi batu. Ada seorang pemuda berjubah hijau duduk di salah satu kursi batu. Meskipun dia tampak muda, dia memancarkan aura kuno seolah-olah dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia memandang Wang Lin sambil tersenyum. Ada teko di atas meja batu, dan saat Wang Lin muncul, airnya mendidih dan menggelembung. "Ayo, guru telah merebus sepanci air ini untukmu agar kita bisa mencicipi teh ini bersama." Wang Lin juga tersenyum dan berjalan. Dia menuangkan setengah cangkir untuk masing-masingnya. Dia mengambil satu cangkir dan menyerahkannya dengan kedua tangannya kepada pemuda berjubah hijau. Pria itu menerimanya sambil tersenyum dan menatap Wang Lin dengan tatapan ramah. Wang Lin duduk di samping dan mengambil cangkir tehnya sendiri. Dia menyesapnya dan memejamkan mata saat merasakan aroma memenuhi mulutnya. Udara panas menyebar dan membuat seluruh tubuhnya terasa hangat. "Bagaimana itu?" Pemuda berjubah hijau itu tersenyum. "Ada kehangatan di rumah." Wang Lin membuka matanya dan tersenyum. Ketika pemuda berjubah hijau mendengar ini, dia langsung tertawa. Dia telah menunggu muridnya tiba di sini dan bahkan menyiapkan sepoci teh panas. Ini untuk memberitahu Wang Lin bahwa mulai sekarang, ini adalah rumahnya. Pasalnya, teh mampu menghangatkan tubuh dan membuat orang merasakan rasa hangat. Keduanya tidak bertemu selama ratusan tahun, tetapi saat ini, tidak ada penghalang di antara mereka. Pemuda berjubah hijau memandang Wang Lin, dan semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin puas. "Ketika guru meninggalkan klan surgawi, saya merasa sangat tidak berdaya, tetapi ketika saya melihat Anda muncul di klan surgawi, saya tahu bahwa kita berdua akan bertemu lagi suatu hari nanti." Guru telah menyiapkan teko teh ini sejak saat itu. Pemuda berjubah hijau itu adalah Xuan Luo. "Guru memperhatikan semua yang Anda lakukan di klan surgawi, tetapi guru tidak dapat pergi ke sana. Jika guru melakukannya, maka semua Grand Empyrean di klan surgawi akan menyadarinya," kata Xuan Luo sambil menatap Wang Lin. "Tetapi saya percaya bahwa satu-satunya murid yang saya terima adalah murid yang luar biasa. Dia akan keluar dari klan surgawi dan datang ke Dao kunoku." Wang Lin meletakkan cangkir tehnya dan tatapannya bertemu dengan tatapan Xuan Luo. "Murid berjanji pada guru untuk datang ke sini dan menjaga Dao kuno. Empyrean Ascendan berambut putih, nomor 1 di bawah Grand Empyrean." Xuan Luo tertawa ketika dia berdiri. "Wang Lin,
Istirahatlah selama beberapa hari. Dalam 3 hari, guru akan membawa Anda ke beberapa tempat yang akan sangat membantu kultivasi Anda. Itu akan menjadi hadiah pertamaku untukmu karena telah menjadikanku sebagai gurumu. Xuan Luo memandang Wang Lin sambil tersenyum, lalu dia menghilang. Wang Lin, aku menghadiahkan tempat ini untukmu. Wang Lin berdiri dan membungkuk ke langit. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan tatapan yang rumit. Komplikasi di matanya berangsur-angsur hilang. Lupakan saja, mari kita tinggal di Dao Kuno. Wang Lin menghela nafas sebelum dia duduk di kursi batu dan diam-diam minum teh. Dia memutuskan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika tidak ada kecelakaan, dia bisa menjaga Dao Kuno sampai dia memenuhi komitmennya dengan Xuan Luo, meskipun dia masih merasa asing di sini. 3 hari waktu berlalu dalam sekejap. Wang Lin tinggal di tempat seperti surga ini dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam sambil menghirup udara segar. Setelah 3 hari, Wang Lin merasakan Xuan Luo memanggilnya. Dia mengambil satu langkah dan riak bergema. Dia kemudian menghilang dari surga ini. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan kuil Dao Kuno. Saat itu pagi hari pada hari keempat, dan gunung itu tertutup kabut hijau. Xuan Luo berdiri di depan kuil Dao Kuno, dan di belakangnya ada 9 orang. Di antara 9 orang tersebut, ada 7 pria dan 2 wanita. Budidaya mereka luar biasa dan kesembilannya telah memperoleh 27 bintang untuk mendapatkan gelar Dao Kuno. Ketika Wang Lin muncul, tatapan mereka semua tertuju padanya. Ekspresi Wang Lin tenang dan tatapannya melewati mereka 9. Orang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah orang tua. Orang ini benar-benar memberi Wang Lin perasaan yang setara dengan seorang ascendan Empyrean dari klan surgawi. Adapun 9 lainnya, mereka sebanding dengan Empyrean Exalt. Saat Wang Lin melihat mereka, mereka juga melihat Wang Lin. Namun, dibandingkan dengan ketenangan Wang Lin, saat 9 dari mereka melihat Wang Lin, hati mereka bergetar. Dalam pandangan mereka, Wang Lin tampak berubah menjadi pusaran raksasa yang melahap pandangan mereka. Bahkan kekuatan kuno di dalam tubuh mereka tampaknya ditarik masuk. 9 dari mereka merenung sejenak dan kemudian membungkuk pada Wang Lin. Kami menyambut Tuan Muda, Wang Lin. 9 orang ini berada di bawah komandoku dan telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, 9 dari mereka akan mematuhi perintahmu. Wang Lin tersenyum dan melihat 9 dari mereka membungkuk ke arahnya. Wang Lin dengan tenang berkata, "Terima kasih, Guru." Xuan Luo tersenyum dan hendak melanjutkan berbicara, tetapi dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke langit. Wang Lin juga memperhatikan sesuatu dan melihat ke langit. Adapun mereka 9, mereka hanya merasakan perubahan di langit dan melihat ke atas. Sesaat kemudian, sejumlah besar riak muncul di langit dan menyebar. Cahaya ungu berkedip-kedip dan kabut ungu tebal menyebar. Kemudian terdengar suara gemuruh dan sepasang tangan besar keluar dari kabut ungu. Setelah itu, seorang pria bertubuh besar setinggi beberapa ribu kaki melangkah keluar. Di belakangnya, beberapa iblis kuno lainnya yang tingginya ribuan kaki mengikuti. Sesaat kemudian, hampir 100 orang keluar dari kabut ungu. Tak satu pun dari mereka memiliki budidaya yang lemah. Tidak banyak yang memiliki kekuatan Empyrean Exalt, tetapi hampir semuanya sebanding dengan Golden Exalt. Ada dewa-dewa kuno, setan-setan kuno, dan setan-setan kuno. Setelah mereka muncul, mereka berdiri rapi di langit dan berlutut menuju kabut ungu. Selamat datang, Kaisar kuno. Suara seperti raungan menggema di seluruh dunia. Saat suara-suara itu bergema, kabut ungu bergejolak dengan keras dan seseorang keluar.
Dia mengenakan jubah kerajaan dan mahkota dan memberikan tekanan tanpa merasa marah. Di belakangnya ada dua lelaki tua. Punggung kedua lelaki tua itu tertekuk saat mereka mengikutinya. Tatapan Wang Lin menyapu kedua lelaki tua itu dan pupil matanya bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Keduanya memiliki aura yang tidak lebih lemah dari Ascen dan Empirins. Selamat datang, Kaisar kuno. 9 orang di bawah Xuan Luo segera menjadi hormat ketika mereka melihat gas ungu. Saat pria berjubah kerajaan muncul, mereka mengungkapkan ekspresi gembira dan segera berlutut. Hanya Xuan Luo dan Wang Lin dengan tenang berdiri di sana dan menonton. Ye Mo menyapa Tuan Xuan. Pria berjubah kerajaan tersenyum dan auranya yang mengesankan meleleh, menjadi seperti angin musim semi. Siapapun yang melihatnya akan merasakan keakraban. Wang Lin berdiri di sana dan memandang pria yang mengenakan jubah kerajaan. Dari orang-orang yang berlutut dan perkataan mereka, Wang Lin tahu bahwa dia adalah Kaisar Dao kuno. Melihat orang ini, Wang Lin tidak bisa tidak membandingkannya dengan Kaisar Langit Lian Daozhen. Apakah itu kultivasi atau temperamen, dia tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Langit. Namun, dia mendapat rasa hormat dari orang-orang, yang terlihat jelas dari melihat 9 orang di bawah Xuan Luo. Tingkat kultivasinya hanya di Empyrean Exalt. Ekspresi Wang Lin netral. Kekuatan keluarga kekaisaran bisa mempengaruhi semua orang di Dao kuno, tapi tidak bisa mempengaruhi Wang Lin. Ekspresi Xuan Luo tetap sama saat dia perlahan berkata, "Mengapa kamu datang?" 3 hari yang lalu, Ye Dao memperhatikan asap yang mengamuk membubung ke langit dan menebak bahwa orang yang kuat telah muncul di Dao kuno saya, jadi saya datang untuk melihatnya. Apakah ini orangnya? Kaisar Dao kuno mengangguk ke arah Wang Lin. Dia adalah muridku. Saya kira Anda juga pernah mendengar tentang dia. Empyrean Ascendan berambut putih dari klan surgawi, Wang Lin. Dia akan menggantikan orang tua ini selama reinkarnasiku untuk melindungi Dao kuno, kata Xuan Luo dengan tenang sambil menatap Kaisar Dao kuno dengan dalam. Wang Lin, dia adalah Kaisar Dao kunoku. Dia juga orang yang perlu kamu jaga di masa depan. Jika dia pensiun, maka Anda harus memilih salah satu dari banyak pangeran untuk menjadi kaisar baru. Ini adalah hak seorang Grand Empyrean. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi jantungnya berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa setiap generasi kaisar dipilih oleh Grand Empyrean. Keluarga kekaisaran dan Grand Empyrean telah hidup berdampingan sejak zaman kuno, mungkin inilah alasannya. Pantas saja Pangeran Jidu meminta bantuanku. Kekuatan tempurku adalah nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Bantuanku bisa membuatnya mendapatkan bantuan dari Grand Empyrean. Saat Wang Lin merenung, suara gemuruh datang dari lelaki tua di sebelah kaisar. Meskipun kamu adalah murid dari Grand Empyrean, kamu masih menjadi anggota Dao kuno. Menurut aturan, semua anggota klan, selain Grand Empyrean, harus berlutut di hadapan Kaisar Dao kuno. Kamu, kenapa kamu tidak berlutut? Mata lelaki tua itu menunjukkan tatapan dingin dan kata-katanya dingin. Bab 2010. Guru itu seperti seorang ayah. Setelah dia berbicara, semua orang terdiam dan tatapan semua orang tertuju pada Wang Lin. Seperti yang dikatakan orang tua itu, di Dao kuno, selain Grand Empyrean, semua orang di hadapan Kaisar Dao kuno harus berlutut. Ini adalah perwujudan dari kekuasaan kekaisaran. Jika seseorang tidak patuh, itu berarti tidak menghormati kekuasaan kekaisaran. Dan di klan kuno, hanya ada sedikit kejahatan yang lebih serius daripada yang merugikan kekuasaan kekaisaran. Bahkan Xuan Luo terkejut saat mendengar kata-kata ini. Meskipun dia adalah seorang Grand Empyrean, dia masih menjadi anggota Dao kuno.
Sebelum menjadi seorang Grand Empyrean, ia masih harus berlutut di hadapan kaisar generasi itu untuk menunjukkan rasa hormat. Kaisar Dao kuno tersenyum dan memandang Wang Lin, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia datang hari ini untuk menentukan apakah orang yang menyebabkan kelainan pada Tungku Dupa adalah orang yang dia duga. Jika tidak, maka dia akan merekrut orang tersebut. Tetapi jika itu adalah orang yang dia duga, dia harus melihat sendiri apa yang luar biasa dari orang ini. Apa hakmu untuk menjadi murid Xuan Luo ketika aku ditolak olehnya? Kenapa aku hanya punya 6 tetes dan kamu punya 10 tetes? Dan tetes terakhir adalah setetes darah jiwa. Masalah ini disegel oleh Xuan Luo, jadi Dao kunoku tidak mengetahuinya. Xuan Luo bahkan tidak ragu untuk mengatakan bahwa siapapun yang melanggar ini akan dihukum mati tidak peduli apa identitas mereka. Seorang Grand Empyrean tidak punya hak untuk memutuskan apakah saya harus hidup atau mati. Alasan dia mengatakan itu saat itu adalah karena dia mengira muridnya akan mendapat pengakuan dari Empyrean Exalt Gudao. Tapi dia tidak mungkin keturunan keluarga kerajaan. Saya tidak percaya dia akan mendapatkan pengakuan dari Grand Empyrean Gudao. Kaisar Dao kuno masih memiliki senyum lembut, tetapi tersembunyi di balik kecemburuan ratusan tahun. Kecemburuan ini telah ada sejak Wang Lin memperoleh darah jiwa sampai sekarang, ketika dia melihat bahwa Wang Lin memang adalah Empyrean Ascendan berambut putih, nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Kecemburuannya tiba-tiba tersulut, namun ia menekannya. Ekspresi Wang Lin tenang dan tatapannya melewati kaisar. Saat pandangannya tertuju pada lelaki tua yang membentaknya, matanya mengeluarkan cahaya kemasan. Wang Lin perlahan berkata, "Apa katamu?" "Ulangi lagi." Orang tua ini memiliki budidaya Ascendan Empyrean, namun meski begitu, di bawah tatapan Wang Lin, ekspresinya sangat berubah. Wajahnya langsung berubah pucat dan kekuatan kunonya bergemuruh di dalam tubuh ini. Dia merasakan tekanan datang dari tubuh Wang Lin, dan dia tidak mampu menahannya. Lebih penting lagi, di bawah tatapan Wang Lin, dia merasakan getaran di darahnya, seolah-olah Wang Lin memiliki garis keturunan bangsawan yang tak terbayangkan. Garis keturunan ini membuat tubuh lelaki tua itu bergetar. "Cukup, apakah kamu datang ke sini untuk membuat muridku berlutut padamu? Dia adalah penjaga masa depan Dao kuno yang telah saya pilih." Xuan Luo mengungkapkan ekspresi tidak senang. Kaisar Dao kuno tersenyum dan menoleh untuk melihat lelaki tua itu dengan tatapan dingin. "Mundur, murid Lord Xuan memiliki status yang sama dengan saya. Anda tidak punya hak untuk berbicara." Orang tua itu dengan cepat mengangguk. Dia dipenuhi keringat. Tidak diketahui apakah itu karena auman kaisar atau ketakutan dari tatapan Wang Lin. "Wang Lin, benar, aku sudah sering mendengar namamu, terutama sebagai Empyrean Ascendan berambut putih yang mengguncang klan surgawi. Saat pertama kali mendengar tentang Anda, saya merasa menyesal karena kejeniusan seperti ini tidak muncul di Dao kuno. Tapi sekarang saya sangat senang. Kultivator yang kuat ini, nomor 1 di bawah Grand Empyreans, adalah anggota Dao kuno saya. Ini adalah hal yang menggembirakan." Kaisar Dao kuno tersenyum seolah dia sangat bahagia. "Ubah sih." Saat Kaisar Dao kuno tersenyum, lelaki tua lain di belakangnya segera membungkuk. "Yang rendah hati ini ada di sini. Beritahu klan Dao kuno bahwa Wang Lin adalah penjaga Dao kuno di masa depan dan memiliki status yang setara dengan saya. Selain upacara akbar seluruh klan, tidak perlu berlutut. Jika ada yang berani tidak patuh, seluruh klan mereka akan dibunuh." Orang tua itu dengan hormat berkata, "Sesuai perintahmu. Wang Lin, aku persembahkan ini padamu. Dengan ini, Anda bisa masuk dan keluar istana sesuai keinginan. Saya memiliki beberapa putra,
saya ingin Anda melihat secara pribadi dan memilih ahli waris untuk saya. Kaisar tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah batu giok ungu muncul dan melayang di depan Wang Lin, menunggunya menerimanya dengan kedua tangan. Wang Lin diam-diam merenung. Kaisar kuno bukannya tidak sabar dan terus tersenyum sambil menunggu. Xuan Luo diam-diam berdiri di samping. Dia tahu bahwa jika Wang Lin ingin tinggal, dia harus berintegrasi ke dalam Dao kuno dan menerima kekuatan keluarga kekaisaran. Faktanya, pada awalnya, Xuan Luo tidak mengkhawatirkan hal ini karena Wang Lin sangat lemah saat itu. Dan setelah meninggalkan dunia gua, akan lebih mudah bagi Wang Lin untuk menerima kekuatan keluarga kekaisaran. Namun, pertumbuhan Wang Lin melampaui ekspektasi Xuan Luo. Meskipun dia senang dengan perubahan Wang Lin, dia juga merasa menyesal karena pada tingkat kultivasi Wang Lin, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerima kekuatan keluarga kekaisaran. Ini adalah komitmen saya dapat menanggung masalah ini. Wang Lin menghela nafas. Dia secara alami memahami arti kaisar, tetapi dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Sambil menghela nafas, Wang Lin mengambil beberapa langkah ke depan dan menerima batu giok itu. Dia kemudian menggenggam tangannya ke arah kaisar. Terima kasih, kaisar. Wang Lin memegang batu giok itu dan ekspresinya tidak berubah. Dia mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Xuan Luo. Kaisar Dao kuno mengangguk sambil tersenyum. Dia memandang Xuan Luo dan menggenggam tangannya. Aku akan pergi sekarang. Saya sangat senang bertemu dengan Anda hari ini, Wang Lin. Pilihan Tuan Xuan adalah untuk masa depan Dao kunoku. Setelah melihat Xuan Luo mengangguk, Kaisar melambaikan lengan bajunya. Dia bahkan tidak melihat Wang Lin saat dia berbalik dan pergi. Para pengawalnya membungkuk pada Xuan Luo dan segera pergi. Segera, kabut ungu di langit menghilang dan kembali normal. Di Istana Kota Langit, Kaisar muncul di paviliun favoritnya. Senyuman muncul di wajahnya dan dia mulai tertawa. Jadi bagaimana jika dia adalah murid Xuan Luo? Terus, dia memiliki 10 tetes darah leluhur kuno, lalu kenapa? Dan biarpun kamu punya setetes darah jiwa, terus kenapa? Wang Lin, sebelum aku, kamu masih harus berlutut. Dan tidak hanya sekali, tapi setiap saat. Anda tidak akan berani menyakiti saya, karena saya memiliki perlindungan Grand Empyrean Gudao. Begitu Xuan Luo masuk ke dalam reinkarnasi, aku ingin kamu tahu bahwa jika aku ingin membunuhmu, itu semudah mengangkat tanganku. Di luar kuil Dao kuno, Xuan Luo memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit dan merenung dalam diam. Sebaliknya, setelah Kaisar Dao kuno pergi, Wang Lin tersenyum dan berbicara dengan lembut kepada Xuan Luo. Guru, saya telah menunggu 3 hari untuk hadiah yang Anda janjikan. Senyuman Wang Lin membuat ekspresi Xuan Luo semakin rumit. Kamu berasal dari dunia gua dan statusmu di sana sangat tinggi. Di klan Celestial, Anda adalah Empyrean Exalt berambut putih, nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Namun di klan kuno, karena supremasi kekuasaan kekaisaran, kamu harus menundukkan kepalamu. Guru mengharapkan hal ini sebelumnya, tapi sekarang aku merasa seperti telah berbuat salah padamu. Xuan Luo menatap muridnya. Guru tidak perlu terlalu memikirkannya, tidak ada salahnya. Karena murid memutuskan untuk datang ke sini, maka murid dapat mengabaikan hal-hal sia-sia ini. Karena kekuasaan kekaisaran adalah yang tertinggi di klan kuno dan kaisar ingin menindasku, maka murid akan berlutut selama upacara klan. Jika dia mampu menanggungnya, maka muridnya akan berlutut. Di dunia gua, murid telah berjanji kepada guru untuk melindungi Dao kuno. Hal ini, murid akan memenuhinya. Wang Lin tersenyum sambil berbicara. Xuan Luo tetap diam. Setelah sekian lama,
dia mengambil keputusan. Anda adalah satu-satunya murid guru. Jika Anda merasa tempat ini tidak cocok untuk Anda, maka Anda tidak perlu menepati janji masa lalu. Anda bisa pergi kapan saja. Tidak peduli apa yang kamu pilih, dimanapun kamu berada, aku, Xuan Luo, adalah gurumu. Kata-kata Xuan Luo tulus dan menimbulkan gelombang kehangatan di hati Wang Lin. Kehangatan ini seperti teh 3 hari lalu, dan membuat Wang Lin merasakan kehangatan kembali. Dia mengangguk. Oke, jangan membicarakan masalah ini. Guru akan membawamu ke beberapa tempat yang akan sangat membantu esensimu. Xuan Luo tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Dia mengambil Wang Lin dan mereka menghilang. Dao kuno, negara Pingtian. Negara ini adalah dataran dan tidak memiliki gunung. Dataran itu tertutup rumput, dan saat angin bertiup, gelombang suara gemerisik akan mulai terdengar. Sangat enak di telinga. Di bagian utara dataran ini terdapat kolam dalam yang mengeluarkan bau busuk. Itu sangat kontras dengan dataran lainnya, seolah-olah dataran itu tidak ada. Ini ditemukan oleh Grand Empyrean generasi Dao kuno sebelumnya dan disegel untuk melestarikannya. Setelah diberikan kepada saya bermaksud menggunakannya untuk memurnikan harta iman di masa depan, tetapi setelah menjadikan Anda sebagai murid, saya menemukan bahwa tempat ini akan sangat membantu Anda, jadi saya menghadiahkannya kepada Anda. Kolam ini sudah ada sejak lama. Saya menyelidikinya sekali dan memutuskan bahwa tempat ini kemungkinan besar adalah medan perang kuno. Kolam ini mengandung niat membunuh yang kuat dan akan membantu esensi pembantaian Anda tumbuh lebih kuat. Ada beberapa tempat seperti ini yang mengandung esensi berbeda, dan saya akan membawa Anda ke sana satu persatu. Banyak dari mereka berada di 2 klan lainnya, tetapi mencapai kesepakatan dengan 2 Grand Empyrean lainnya ratusan tahun yang lalu agar Anda pergi ke sana untuk memurnikan dan menyerap mereka. Di samping kolam renang, Xuan Luo tersenyum pada Wang Lin. Dia tidak memberitahu Wang Lin berapa harga yang telah dia bayar agar disetujui oleh 2 Grand Empyrean lainnya, tetapi harganya tidak bisa kecil. Akhirnya, aku akan mengajakmu menemui leluhur klan kunoku, Grand Empyrean Gudao. Justru karena keberadaannya klan surgawi tidak berani menyerang. Grand Empyrean Gudao berkultivasi dengan pintu tertutup sepanjang tahun. Saya melaporkan situasi Anda kepadanya saat itu, jadi ketika saya mengantar Anda ke sana, dia akan menemui Anda. Mungkin ini akan menjadi keberuntungan besar bagimu. Xuan Luo memandang Wang Lin dengan ramah. Dia telah membuka jalan bagi Wang Lin dalam beberapa ratus tahun terakhir. Bab 2011. Lonceng berbunyi di puncak Gunung Gudao. Di tanah Dao kuno, lembah pembatas yang tersembunyi di dalam pegunungan, kolam di dataran, dan kuburan bawah tanah yang besar adalah 3 tempat yang mengandung kekayaan besar. Xuan Luo telah menyiapkan 3 tempat ini untuk muridnya, untuk Wang Lin. Di pegunungan berdiri sosok Wang Lin dan Xuan Luo. Sosok mereka juga muncul di luar kolam dan di dalam kuburan. Kolam di dataran berisi niat membunuh yang kuat, dan Wang Lin membenamkan dirinya di dalamnya selama 3 bulan. Xuan Luo tetap berada di luar kolam sepanjang waktu. Sambil melindungi Wang Lin, dia juga diam-diam menatap muridnya dan menunjukkan senyuman ramah. Tebing lembah diukir dengan rune, dan masing-masing berisi batasan. Seiring berlalunya waktu, lembah tersebut perlahan menjadi tempat terkenal di Dao kuno, lembah pembatasan yang bergengsi. Orang biasa tidak bisa masuk karena tempat ini telah disegel oleh Xuan Luo ratusan tahun yang lalu. Itu menjadi tempat yang dia persiapkan secara khusus bagi muridnya untuk memahami esensi pembatasan. Wang Lin memahaminya selama 3 bulan di dalam lembah pembatasan. Ada tempat lain yang sangat misterius di Dao kuno. Itu adalah kuburan bawah tanah.
Tidak ada mayat yang dikuburkan di sini, tapi tempat itu penuh dengan harta karun yang ditinggalkan. Mereka tidak berguna dan tidak memiliki nilai, tetapi pada waktu yang tidak diketahui, seseorang telah menguburkannya di sini seperti pengorbanan. Karena keberadaan harta karun tersebut, area ini diselimuti oleh kekuatan 5 elemen. Aura ini menjadi semakin padat hingga aura esensi mulai muncul. Wang Lin juga duduk di kuburan ini selama 3 bulan. Dia tidak mau, tapi dia dengan tegas berhenti menyerap esensi 5 elemen dan pergi bersama Xuan Luo. Di si kuno, Wang Lin melihat Grand Empyrean dari si kuno. Dia pergi ke 3 tempat untuk berkultivasi dan memahami. Hal ini berlangsung selama 5 bulan. Di Ji kuno, Wang Lin tidak melihat Grand Empyrean tetapi pergi ke berbagai tempat di 12 negara untuk memahaminya selama hampir setengah tahun. Dalam sekejap, sejak Wang Lin dan Xuan Luo meninggalkan kota Kekaisaran Dao kuno, sudah 1,5 tahun berlalu. Dalam periode 1,5 tahun ini, Wang Lin tidak menghadapi bahaya dan tidak harus berjuang antara hidup atau mati. Dia hanya perlu menyerap esensi dan meningkatkan level budidayanya. Dia tidak perlu berpikir terlalu banyak, karena semuanya diurus oleh gurunya, Xuan Luo. Wang Lin dapat merasakan bahwa Xuan Luo benar-benar memperlakukannya sebagai murid langsung tanpa rencana apapun. Tatapan hangat yang diberikan Xuan Luo padanya saat dia berkultivasi terasa seperti di rumah sendiri. Wang Lin belum pernah mengalami hal sebanyak ini dalam hidupnya, tetapi semakin jarang hal itu terjadi, semakin dia menghargainya. Dia menghargai saat ini, dia menghargai Xuan Luo sebagai gurunya, dan dia menghargai momen kebahagiaan yang langka dalam hidupnya. Dalam hatinya, dia ingin saat-saat seperti ini terus berlanjut selamanya. Wang Lin bahkan bisa mengabaikan penindasan dari Kaisar Dao kuno. Guru telah memperlakukanku dengan baik, aku harus melindungi Dao kuno, Wang Lin berkata dalam hatinya sekali lagi. Dia sangat peduli dengan hubungannya. Xuan Luo telah membantunya di dunia gua dan menjadi gurunya. Dia melihat semuanya dan mengingatnya di dalam hatinya. Dia tidak ingin mengecewakan Xuan Luo. Perjalanan 1,5 tahun berakhir seperti ini. Setelah keduanya melewati sebagian besar klan kuno, Wang Lin dan Xuan Luo tiba di Gunung Gudao. Gunung Gudao adalah persimpangan 3 klan kuno dan tempat Grand Empyrean Gudao berada. Gunung ini disebut juga sebagai Gunung Suci dan Tanah Suci. Semua ini karena Grand Empyrean Gudao. Di bawah Gunung Gudao, bahkan Xuan Luo menjadi hormat. Dia tidak terbang atau berteleportasi, tetapi berjalan mendaki gunung suci ini seperti manusia fana bersama Wang Lin. Langkah-langkah ini seolah mengarah ke langit dan tertutup awan. Seseorang tidak dapat melihat ujungnya, tetapi bayangan samar dapat terlihat. Di kaki gunung, Xuan Luo berjalan di depan dan dengan ramah kembali menatap Wang Lin. Jika Grand Empyrean Gudao melihatmu, ingatlah untuk bersikap hormat. Grand Empyrean Gudao adalah seorang senior, dan bahkan guru harus tunduk padanya. Guru, yakinlah, murid mengerti. Ekspresi Wang Lin serius dan hatinya terasa hangat. Sepanjang jalan, Xuan Luo telah menegurnya seperti orang tua sejati yang khawatir keturunannya akan melakukan kesalahan. Meskipun Xuan Luo memiliki penampilan seorang pemuda dan tidak terlihat jauh lebih tua dari Wang Lin. Grand Empyrean Gudao adalah seseorang yang berasal dari era yang sama dengan leluhur kuno dan juga merupakan penjaga klan kuno. Jika dia tidak ada, saya khawatir klan kuno saya akan dilahap oleh klan surgawi dan tidak akan ada lagi. Xuan Luo menatap Gunung Gudao dengan rasa hormat yang datang dari hatinya. Ketika murid berada di klan surgawi, saya melihat beberapa deskripsi tentang Grand Empyrean Gudao di beberapa buku.
Mereka mengatakan bahwa tingkat budidaya Grand Empyrean Gudao lebih tinggi daripada Grand Empyrean lainnya dan merupakan satu-satunya yang telah membunuh banyak Grand Empyrean. Murid menghormati orang yang begitu kuat. Wang Lin menaiki tangga dan melihat ke puncak gunung. Bahkan guru tidak tahu apa tingkat kultivasi Grand Empyrean Gudao yang sebenarnya, tapi sebelum dia, guru menemukan perasaan menjadi manusia fana. Xuan Luo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Selain Grand Empyrean, senior Gudao tidak akan memanggil siapapun dengan santai. Hanya ketika generasi baru kaisar kuno terpilih barulah mereka dipanggil ke sini. Xuan Luo diam-diam menaiki tangga, merasa sedikit tidak nyaman. Saya ingin tahu apakah Grand Empyrean Gudao akan bertemu Wang Lin sekarang setelah saya membawanya ke sini. Saya telah melaporkan kepada senior Gudao tentang Wang Lin yang memperoleh 10 tetes darah leluhur dan tetes ke-10 adalah setetes darah jiwa. Grand Empyrean Gudao harus bertemu dengan muridku. Xuan Luo terdiam saat mereka berjalan. Semakin dekat dia ke puncak, semakin dia merasa tidak nyaman. Jika Grand Empyrean Gudao memanggil Wang Lin, maka masalah Wang Lin sebagai penjaga Dao kuno akan lancar. Dengan pengakuan Gudao, status Wang Lin di Dao kuno akan meningkat. Tidak peduli seberapa besar Ye Dao membenci Wang Lin, dia tidak akan berani mengatakan lebih banyak. Namun, jika Grand Empyrean Gudao tidak memanggilnya, Xuan Luo menghela nafas. Sebenarnya, dia membawa Wang Lin ke sini dengan risiko membuat Gudao marah. Dia membawa Wang Lin ke sini tanpa panggilan. Dia telah melakukan semua ini demi Dao kuno dan juga demi muridnya untuk melindungi Dao kuno tanpa menderita penghinaan. Satu sisi adalah klan yang telah dia lindungi sepanjang hidupnya, dan sisi lainnya adalah murid yang sangat dia sukai dan anggap sebagai keturunannya sendiri. Xuan Luo ingin menjaga keseimbangan kedua belah pihak. Wang Lin mengikuti Xuan Luo dan melihat punggung Xuan Luo. Punggung ini tidak tinggi, tapi membuat Wang Lin merasakan kehangatan yang langka. Kehangatan ini menemaninya selama 1,5 tahun. Saya tidak merasa menjadi bagian dari klan kuno. Saya datang ke sini untuk guru Xuan Luo dan saya akan melindungi Dao kuno untuk guru Xuan Luo. Wang Lin berjalan diam-diam. Langkah mereka hening, seolah bercampur dengan kesunyian gunung. Ketika mereka mendekati puncak gunung, Wang Lin melihat sebuah menara. Menara ini memiliki 9 lapisan dan ada 4 pilar besar yang diikat dengan rantai. Ada banyak lonceng yang tergantung di rantai, dan ketika Wang Lin dan Xuan Luo mendekat, lonceng itu mengeluarkan suara yang tajam. Suara-suara ini sangat enak didengar, dan ketika memasuki pikiran seseorang, pikiran mereka akan menjadi jernih. Itu bahkan akan membuat kekuatan kuno di dalam tubuh mereka berputar lebih cepat. Berdiri di sini, wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat. Dia jelas merasa bahwa kultivasinya sedang ditekan. Namun, kekuatan kunonya tidak ditekan, tetapi dipenuhi dengan vitalitas. Budidaya dan esensi yang ditekan membuat Wang Lin merasa seperti sedang memegang beberapa gunung. Itu membuatnya merasa sedikit sesak, tapi dia mengertakkan gigi dan berdiri di belakang Xuan Luo. Ada 4 orang yang duduk di 4 pilar besar. Mereka setengah baya dan sangat kurus, mengenakan jubah abu-abu. Jubah mereka berkibar tertiup angin, namun mata mereka tetap tertutup. Bahkan kedatangan Xuan Luo pun tidak akan membuat mereka berempat membuka mata. Wajah Wang Lin pucat dan tatapannya melewati mereka berempat. Dia sedikit terkejut. Mereka berempat tampak seperti manusia tanpa kekuatan kuno di dalam diri mereka. Junior Xuan Luo meminta untuk bertemu dengan Grand Empyrean Gudao. Xuan Luo menggenggam tangannya dan membungkuk ke arah menara. Wang Lin juga menggenggam tangannya dan membungkuk di belakang Xuan Luo. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Hanya suara angin dan lonceng yang bergema.
Mereka tidak berhenti dan suara-suara itu mengungkapkan kekuatan yang aneh. Hal ini semakin menekan esensi dan kultivasi Wang Lin, menyebabkan keringat dingin muncul di dahinya. Setelah sekian lama, pintu di lantai pertama terbuka tanpa suara dan seseorang keluar. Orang ini adalah seorang pemuda botak yang mengenakan jubah abu-abu yang sama. Setelah dia keluar, dia membungkuk pada Xuan Luo. Tuan Gu masih dalam perjalanan mental. Grand Empyrean Xuan Luo, harap tunggu sebentar. Pemuda itu memiliki sikap hormat. Tidak masalah, aku akan menunggu di sini. Xuan Luo tidak keberatan sama sekali saat dia tersenyum dan mengangguk. Pria muda itu memandang Wang Lin, dan setelah menarik pandangannya, dia membungkuk pada Xuan Luo sekali lagi. Dia kembali ke menara dan pintunya perlahan tertutup. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Xuan Luo berdiri di sana tanpa rasa tidak sabar dan tetap penuh hormat seperti pada awalnya. Wang Lin berdiri di belakang Xuan Luo. 3 hari ini terasa seperti 3 tahun baginya, seperti 300 tahun. Karena suara lonceng terus bergema di benak Wang Lin seolah ingin meluluhkan budidaya surgawi dan seluruh esensinya. Mereka sepertinya memaksanya untuk menyebarkan esensi dan kultivasinya sehingga hanya kekuatan klan kuno yang tersisa di tubuhnya, untuk memungkinkan setetes darah jiwa di tubuhnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Bab 2012, Menaiki Gunung. Xuan Luo dengan tenang berdiri di sana, tapi dia mulai berjuang di dalam hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah Grand Empyrean Gudao yang tidak puas dengannya dan membuatnya menunggu di luar. Dia juga tahu bahwa sumber ketidakpuasan ini adalah karena muridnya, Wang Lin, memiliki kultivasi dan esensi surgawi. Grand Empyrean Gudao adalah seseorang yang menjunjung tinggi tradisi. Dia peduli dengan garis keturunan leluhur kuno, dia peduli dengan generasi kaisar kuno, dan dia juga peduli dengan garis keturunan leluhur kuno. Tapi dia jelas tidak bisa membiarkan seseorang yang memiliki darah jiwa juga mengandung aura klan surgawi. Tubuh Wang Lin bergetar. Selama 3 hari, suara lonceng memasuki pikirannya dan bergemuruh. Mereka menekan budidayanya dan mencoba menghapusnya. Apakah itu kekuatan orang dahulu atau para dewa? Keduanya adalah milikku dan diperoleh melalui kerja kerasku. Saya menolak kehilangan budidaya surgawi saya. Mata Wang Lin memerah. Tekadnya kuat dan dia terus berjuang melawan lonceng. Kekuatan surgawi di dalam tubuhnya terus menyerang dalam upaya untuk menyebarkan suara bel di pikirannya. Saat tubuh Wang Lin bergetar hebat, mata Xuan Luo berbinar. Dia berbalik dan mengangkat tangannya untuk membantu Wang Lin menahan bel. Bagaimanapun, Wang Lin adalah muridnya. Tapi saat Xuan Luo berbalik, pintu menara terbuka sekali lagi dan pemuda itu berjalan keluar. Grand Empyrean Xuan Luo, leluhur Gu memanggilmu. Xuan Luo berhenti sejenak dan kemudian merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Dengan tangan kanannya masih menunjuk ke arah Wang Lin, dia berbalik ke arah menara. Pemuda itu memandang Wang Lin dengan mendalam sebelum kembali ke menara dan menutup pintu. Poin Xuan Luo telah menyebabkan hati Wang Lin tiba-tiba bergemuruh. Aura ini membuat Wang Lin merasakan kehangatan di dalam tubuhnya. Itu tidak menekan budidayanya tetapi menahan suara lonceng di dalam tubuhnya. Ini memungkinkan budidaya dan esensi Wang Lin untuk sedikit rileks. Kultivasi dan esensinya dengan cepat berkumpul. Saat kekuatan Xuan Luo meresap dan suara loncengnya padam, suara itu berangsur-angsur memudar setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Kultivasi dan esensi Wang Lin dengan cepat berputar ke seluruh tubuhnya ketika lonceng mulai bergerak sekali lagi tanpa angin dan gelombang suara lainnya mengalir ke dalam pikiran Wang Lin. Mereka memulai konfrontasi lain dengan budidaya dan esensi Wang Lin. Wang Lin batuk seteguk darah dan tubuhnya gemetar.
Dia mundur kembali menuruni tangga dari puncak gunung. Hilangkan budidaya surgawi Anda, hapus esensi Anda, lupakan kenangan masa lalu Anda, bangunkan warisan garis keturunan Anda. Setelah itu, saya akan memberi Anda gelar penjaga Dao kuno dan budidaya Grand Empyrean. Suara dingin dan kuno bergema di hati Wang Lin bersamaan dengan belnya. Wang Lin tiba-tiba mendongak. Matanya merah dan budidayanya tiba-tiba diaktifkan. Seiring dengan kekuatan kunonya, ia mencapai puncak budidayanya. Saya tidak memiliki budidaya klan surgawi, yang saya miliki adalah kekuatan saya sendiri yang saya peroleh selama 3000 tahun hidup saya. Apa hakmu untuk membuatku menghilangkannya? Wang Lin meraung dan bel berbunyi di dalam tubuhnya meledak. Mereka bertabrakan dengan budidayanya dan dia batuk seteguk darah. Dia terus mundur seolah ada sesuatu yang mendorongnya, hingga dia berdiri di tengah gunung. Esensi saya adalah persepsi saya tentang kehidupan. Itu adalah buah perjuangan hidupku. Apa hakmu untuk membuatku menghilangkannya? Wang Lin mendongak dan matanya menjadi lebih merah. Dia menderu kehidupan. Saat dia meraung, Wang Lin batuk seteguk darah ketiga. Tubuhnya bergetar ketika suara lonceng bertabrakan dengan budidayanya sekali lagi. Dia mundur ke kaki gunung. Hanya ada 19 langkah di belakangnya. Ingatan saya bahkan lebih penting daripada kultivasi saya, esensi saya, Aris keturunan saya, dan kekuatan Grand Empyrean yang dapat Anda berikan kepada saya. Aku hidup untuk kenanganku. Apa hakmu untuk membuatnya melupakan mereka? Wang Lin mengeluarkan raungan terkuatnya. Suara bel di dalam tubuhnya menderu seolah meledak. Wang Lin batuk seteguk darah keempat dan mundur 18 langkah. Pada langkah terakhir, kaki kanan Wang Lin turun dengan keras dan dia memaksa dirinya untuk berhenti di situ. Mendongak, matanya merah dan ekspresinya sangat tajam, tetapi kekuatan lonceng di dalam tubuhnya sepenuhnya ditekan olehnya. Dengan kekuatan lonceng yang ditekan, budidaya Wang Lin meletus. Rambutnya tiba-tiba berubah setengah hitam dan setengah putih, dan di belakangnya, garis matahari Grand Empyrean muncul. Matahari Grand Empyrean ini juga setengah hitam dan setengah putih. Itu memancarkan cahaya aneh dan memungkinkan Wang Lin menampilkan kekuatan terkuatnya, kekuatan yang sebanding dengan Grand Empyrean. Saat matahari Grand Empyrean Wang Lin muncul, langit di atas gunung Gudao berubah. Suara acuh tak acuh datang dari menara di langit dan bergema di seluruh dunia. Gunung Gudao memiliki total 999 anak tangga. Jika kamu bisa melewati 300, aku bisa mengampuni dosa tidak hormatmu. Di puncak menara duduk sesosok tubuh yang tertutup kabut, dan di hadapannya ada Xuan Luo. Senior Gudao, Xuan Luo menjadi cemas. Saya tidak mengenali murid Anda. Suara acuh tak acuh datang dari bayangan yang tertutup kabut. Tapi karena kamu membawanya ke sini, jika dia bisa berjalan 300 langkah, aku akan membiarkanmu membawanya pergi. Namun, aku tidak akan membantu membangkitkan setetes darah jiwa di dalam tubuhnya. Adapun untuk melindungi Dao kuno, karena kamu memilihnya, maka dia akan melakukannya. Namun, mulai sekarang, dia tidak bisa meninggalkan klan kuno, jika tidak, aku akan bertindak. Kata-kata dari sosok itu dingin dan tidak mengandung emosi. Xuan Luo memasang ekspresi pahit. Dia membawa Wang Lin ke sini dengan niat baik, tapi dia tidak menyangka Gudao akan mengatakan hal seperti itu. Dia diam-diam merenung sebelum dia menunjukkan tatapan tegas dan menggenggam tangannya pada sosok di dalam kabut. Sosok di dalam kabut perlahan berkata, jika dia tidak bisa melewati 300 langkah, dia harus tetap di sini. Xuan Luo diam-diam merenung. Wang Lin berdiri di kaki gunung Gudao dan melihat ke atas. Dia tahu gurunya ada di atas sana dan mungkin sedang mengawasinya. Wang Lin,
Gunakan kultivasi terkuatmu dan berjalan melewati 300 langkah. Biarkan Grand Empyrean Gudao melihat apakah muridku layak. Suara Xuan Luo datang dari puncak gunung dan mengandung sedikit kemarahan. Ini adalah kemarahan Xuan Luo. Dia telah mengucapkan kata-kata ini di puncak kekuasaan dan sepenuhnya mengabaikan Gu Dao yang berada di sampingnya. Xuan Luo melihat sosok di dalam kabut dan berkata, "Saya membawanya keluar dari dunia gua dan membawanya ke sini. Satu-satunya cara agar aku tidak membawanya pergi adalah jika aku mati." Punggungnya tegak dan dia tidak lagi membungkuk. Sosok di dalam kabut tidak berbicara. Bagian atas menara itu benar-benar sunyi. Xuan Luo memiliki perasaan khusus terhadap Wang Lin. Dia telah menyaksikan Wang Lin berjuang di dalam dunia gua dan menyaksikan kegigihan dan ketegasan Wang Lin. Dia bahkan telah melihat perasaan Wang Lin terhadap wanita bernama Wan Er. Xuan Luo tidak bisa melupakan air mata dan kenangan Wang Lin untuk istrinya di dunia gua. Ini membuatnya berpikir tentang dirinya sendiri dan masa lalunya. Bahkan apa yang dialami Wang Lin di klan surgawi membuat Xuan Luo memikirkan dirinya sendiri. Seolah-olah sejarah mereka tumpang tindih. Wang Lin sedang berdiri di anak tangga pertama ketika kata-kata gurunya bergema di telinganya. Matanya menunjukkan tatapan tegas. Dia tidak menyukai Gunung Gudao dan dia tidak akan pernah menghormati Gudao Grand Empyrean lagi. Di dunia ini, yang kuat mengontrol nasib yang lemah, budidaya Grand Empyrean Gudao kuat dan dia adalah orang terkuat di benua Aster. Al-Abadi, jadi dia bisa memaksakan kehendaknya padaku, tapi suatu hari, jika aku, Wang Lin, jadilah kuat dan gantikan Gudao, aku akan menjadi surga. Mata Wang Lin berbinar dan garis matahari Grand Empyrean di belakangnya bersinar. Cahaya itu menyatu dengan tubuhnya dan membuatnya tampak lebih tinggi. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan melangkah maju. Langkah ini adalah perlawanan pertama Wang Lin terhadap klan kuno. Ini adalah tindakan menantang pertama yang dia lakukan terhadap klan kuno. Ini adalah celah pertama dalam hubungannya dengan klan kuno. Dia awalnya bermaksud untuk tinggal di klan kuno karena rahmat gurunya. Dia rela berlutut di hadapan Kaisar Dao kuno dan menanggung ketidakberdayaan karena tidak terbiasa dengan kekuatan kekaisaran klan kuno. Namun, meski dia masih bertahan, sekarang ada celah antara dia dan klan kuno. Mungkin, jika tidak ada hal lain yang terjadi, retakan ini perlahan akan sembuh karena Xuan Luo. Tapi, kesempatan ini benar-benar hilang saat sebuah peristiwa penting terjadi di dalam kota Kekaisaran Dao kuno. Di dalam istana kota Kekaisaran Dao kuno, Kaisar Dao kuno sedang duduk di singgasananya. Di hadapannya ada 3 lelaki tua berbaju ungu, dan mereka berlutut dalam kegembiraan. Yang mulia, selama ratusan tahun, kami telah mencari banyak sekali wanita untuk menyatu dengan jiwa, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu melakukannya. Ada penolakan yang besar dan mereka tidak dapat memberi makan jiwa sama sekali. Tapi sekarang ada seorang wanita yang berhasil menyatu dengan jiwa. Suara lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan. Mereka diam-diam telah melaksanakan rencana ini selama ratusan tahun. Apa yang menantinya pasti merupakan hadiah yang besar. Dari mana asal wanita itu dan siapa namanya? Kaisar Dao kuno tampak tenang tetapi dipenuhi dengan harapan. Dia tidak bisa melupakan apa yang dikatakan guru kekaisaran. Jiwa ini memungkinkan dia menjadi kaisar kuno sejati yang memerintah seluruh klan kuno. Salah satu lelaki tua lainnya dengan cepat berkata, dia berasal dari si kuno, namanya Song Si. Biarkan Song Si memasuki istana. Saya ingin bertemu langsung dengan wanita ini. Kalian semua memberitahu dunia bahwa dalam 3 bulan, saya akan mengadakan upacara akbar. Aku akan mengambil Song Si sebagai istriku dan menjadikannya permaisuri kuno.
Kaisar Dao kuno tertawa ketika dia bangun. Matanya dipenuhi cahaya mengerikan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.